Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Intan Pariwara kelas 10 bab Animalia bagian uji kompetensi 3. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 1, saat bertamasya ke kebun binatang, Gandhi melihat hewan dengan ciri-ciri seperti berikut. Berdasarkan ciri-cirinya, hewan yang dilihat Gandhi dikelompokkan ke dalam kelompok apa? Nah, di sini ciri-cirinya tubuhnya dilindungi oleh kulit bersisik, tidak memiliki kaki, bergerak dengan cara melata. Nah, kalau dia bersisik gak ada kaki, melata, berarti yang dimaksud di sini adalah ular. Nah, ular itu masuk ke dalam kelompok reptil. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, di situ ada mamalia ya. Kalau mamalia berarti ciri-cirinya tubuhnya ditutupi oleh rambut. Ingat ya, rambut bukan bulu. Lalu memiliki kelenjar susu dan bernapasnya menggunakan paru-paru. Kalau yang amfibi, ciri-cirinya dia hidup di dua fase. Kulitnya ada lendirnya, bergerak menggunakan tungkai. Nah, kalau untuk yang Pisces, cirinya adalah tubuhnya sama ditutupi oleh sisik, tapi sisiknya beda ya dengan sisik yang ada di reptil. Memiliki sirip, bernapas menggunakan insang. Kalau yang Aves di sini baru tubuhnya ditutupi oleh bulu. Tulangnya berongga supaya lebih ringan. Makanya kalau Aves kan sebagian besar bisa terbang. Dan juga bernafasnya menggunakan paru-paru. Oke, tadi jawabannya adalah yang C, reptil. Nomor 2, perhatikan ketiga gambar jenis hewan berikut. Ketiga hewan tersebut dikelompokkan ke dalam kelompok yang sama. Berdasarkan nama kelompoknya, ciri utama yang digunakan sebagai dasar pengelompokan ketiga hewan tersebut adalah, jadi secara berturut-turut gambar ke-1 sampai dengan ke-3 itu adalah paus, landak, dan juga harimau. Nah, ketiga hewan ini itu dikelompokkan ke dalam mamalia. Nah, ciri utama dari anggota mamalia itu adalah adanya kelenjar susu atau kelenjar mamai. Sebenarnya ada ciri lain sih selain kelenjar mamai, seperti bernafas menggunakan paru-paru, suhunya bersifat homoioterm, memiliki ruang jantung 4, permukaan tubuhnya ditutupi oleh rambut. Nah, itu tadi ciri-ciri dari mamalia. Jadi yang utama di sini adalah memiliki kelenjar susu. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 3, seorang nelayan mendapat hasil tangkapannya berupa beberapa jenis seperti berikut. Jadi di situ ada ikan cucut, ikan tongkol, ikan salmon, ikan pari, dan juga ikan sarden. Ikan yang tersusun atas tulang sejati dan memiliki penutup insang ditunjukkan oleh, jadi pembagian dari Pisces itu dibagi jadi dua yang utama. Ada Chondrichetes dan juga Osteichetes. Nah, untuk yang chondri itu berarti dia mempunyai rangka yang tersusun dari tulang rawan. Jadi tulangnya atau durinya, kalau kita biasa nyebut itu dari tulang rawan dan tidak memiliki penutup insang. Yang ada hanya celah insang. Anggota dari Chondrichetes di sini contohnya adalah ikan hiu, ikan cucut, dan juga ikan pari. Sedangkan yang Osteichetes itu memiliki rangka yang tersusun dari tulang sejati dan memiliki penutup insang atau yang disebut dengan operculum. Jadi yang dimaksud di soal di sini yang diinginkan adalah yang Osteichetes. Jadi tulangnya sejati kemudian memiliki penutup insang yang disebut dengan operculum. Contohnya dari kelas ini adalah ikan tongkol, ikan salmon, sarden, dan juga ikan mas. Nah, jadi di sini yang termasuk ke dalam Osteichetes itu nomor 1, 3 dan juga 2, 3 dan juga nomor 5. Tongkol, salmon, sama sarden. Kalau yang nomor 1, cucut sama ikan pari itu masuk ke dalam tulang rawan. Jadi dia masuk ke Chondrichetesnya. Oke, jawabannya adalah yang D. Nomor 4, burung yang memiliki paruh besar, tungkai pendek, dan biasanya memangsa ikan dikelompokkan ke dalam ordo. Jadi dengan ciri-ciri di atas tadi itu masuk ke dalam ordo Sorasiformes ya. Ciri-cirinya yang tadi itu paruhnya besar,
tungkainya pendek lalu dia memangsa ikan. Kalau yang B, yang A maksudnya, Columbiformes ini kelompok burung yang paruhnya pendek, temboloknya besar dan epitelnya mudah mengelupas. Contohnya burung merpati. Jadi yang A itu contohnya burung merpati. Kemudian untuk yang C, Psittaciformes, itu kelompok burung yang mempunyai paruh bengkok. Contohnya untuk memecah biji-bijian, seperti yang dilakukan oleh burung betet. Kalau yang D, Anseriformes, ini kelompok burung yang dapat berenang, terus kakinya pendek. Misalnya itik. Nah, itik ini masuk ke dalam Anseriformes. Kemudian di situ yang terakhir ada Galliformes. Nah, ini kelompok burung yang mempunyai kaki untuk mengais dan berlari. Ini contohnya adalah ayam. Oke, jadi tadi yang dia makan ikan dengan tungkai yang pendek adalah yang B, Coraciformes. Nomor 5, Rosi sedang mempelajari hubungan kekerabatan beberapa jenis hewan, diantaranya kelelawar, burung merpati, lumba-lumba, paus, dan juga ikan hiu. Nah, berdasarkan persamaan cirinya, hewan yang paling dekat kekerabatannya adalah, jadi di situ ada beberapa hewan ya. Nah, yang paling dekat dengan kekerabatannya itu adalah antara lumba-lumba, paus, dan juga kelelawar. Lumba-lumba, paus, sama kelelawar itu ketiganya masuk ke dalam kelompok mamalia karena memiliki kelenjar mamae. Oke, maka jawabannya di sini adalah yang D, kelelawar dan lumba-lumba karena keduanya memiliki kelenjar susu. Nomor 6, perhatikan ciri-ciri hewan berikut. Ciri-ciri yang dimiliki oleh hewan dari ordo Polydota ditunjukkan oleh angka. Jadi Polydota itu, ordo Polydota masuk ke dalam mamalia tapi tidak bergigi. Biasanya ciri-cirinya yang pertama, pasti ya kalau tidak bergigi ya berarti dia tidak memiliki gigi. Terus tubuhnya terbungkus sisik dari zat tanduk atau rambut. Memiliki lidah kecil dan panjang yang berguna untuk menangkap semut sebagai makanannya. Nah, contohnya di sini yang termasuk ke dalam Polydota adalah terenggiling. Oke, jadi ciri-cirinya tadi, dia yang pertama tidak memiliki gigi. Kemudian nomor 2, tubuhnya terbungkus sisik dari zat tanduk dan juga rambut. Nomor 3, lidahnya kecil dan juga panjang karena fungsinya untuk makan semut itu tadi. 1, 2, dan 3 jawabannya yang A. Nomor 7, ikan dapat bergerak naik turun di dalam air dengan mudah karena memiliki, jadi tubuh ikan di dalam tubuhnya itu terdapat yang namanya gelembung renang. Nah, gelembung renang ini berisi udara. Fungsinya adalah untuk memudahkan ikan saat bergerak naik dan juga turun. Selain itu di pilihan gandanya kan ada beberapa tuh, ada gurat sisi. Nah, kalau gurat sisi yang A itu fungsinya untuk mengetahui tekanan air. Diingat-ingat ya, kalau gurat sisi untuk mengetahui tekanan air. Lalu ada sirip. Sirip itu pada ikan dibagi jadi 2. Ada sirip anal dan juga sirip ventral. Kalau sirip anal fungsinya untuk menjaga stabilitas gerakan ikan saat berenang. Nah, sedangkan yang sirip ventral itu berperan sebagai alat keseimbangan agar posisi ikan tetap stabil. Jadi kalau anal tadi stabilitas saat berenang supaya mudah kalau ikannya mau berputar, gerakan berputar. Kalau ventralnya sebagai keseimbangan supaya posisi ikannya tetap stabil. Sedangkan yang operculum atau penutup insang fungsinya adalah mengatur mekanisme aliran air saat bernapas. Oke, tadi jawabannya adalah yang E, gelembung renang. Nomor 8, seorang peneliti mengamati karakteristik beberapa jenis hewan vertebrata. Dari hasil pengamatannya diperoleh sebagai berikut. Berdasarkan struktur tubuhnya, hewan yang termasuk ke dalam kelas amfibi ditunjukkan oleh angka.
Jadi Mimin jelaskan dulu ciri utama dari kelas amfibi. Yang pertama, tubuhnya hanya dibedakan atas kepala dan juga badan. Jadi katak atau anggota dari amfibi itu tidak memiliki leher. Kemudian mempunyai anggota gerak kaki, kecuali pada kelompok apoda. Kalau apoda dia tidak memiliki kaki. Kemudian kepalanya berbentuk segitiga dengan moncong yang tumpul. Dan juga memiliki membran nictitans pada mata. Jadi membran nictitansnya berfungsi untuk melindungi mata. Oke, jadi di sini di dalam tabel yang benar adalah hewan 2. Dia ada kepalanya tanpa leher, kemudian badan dan juga memiliki kaki. Jawabannya yang B. Nomor 9, perhatikan gambar berikut. Persamaan ciri kedua hewan tersebut adalah, jadi itu gambar dari ayam dan juga buaya nih, reptil. Ayam itu kan masuk ke dalam kelasnya Aves, sedangkan buaya masuk ke dalam kelasnya reptil. Persamaan ciri yang dimiliki antara buaya sama reptil itu adalah ruang jantungnya ada 4. Dua-duanya punya 4 ruang jantung, jadi sudah ada 2 bilik sama 2 serambi. Kemudian mengalami fertilisasinya terjadi secara internal. Perkembangbiakannya sama-sama bertelur yaitu ovipar. Bernafasnya juga menggunakan paru-paru. Embrionya berkembang di luar tubuh induknya. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang C, ruang jantung berjumlah 4. Terakhir nomor 10, pinguin, burung onta, burung kasuari dikelompokkan ke dalam kelompok Palaeognatha karena memiliki ciri khusus berupa, jadi sebenarnya semuanya ini masuk ke dalam Aves. Tapi kemudian ketiganya dikelompokkan ke dalam kelompok yang sama karena tidak dapat terbang. Jadi burung kasuari, unta, dan juga pinguin itu tidak bisa terbang, makanya dikelompokkan ke dalam kelompok yang sama yaitu Palaeognatha. Jadi jawabannya adalah yang B. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Share video dari Biologi Education 96 jika kamu merasa informasi dari channel ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.